الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala al-waqfu, adapun ini itu bab menerangkan tentang wakaf. Al-waqfu, adapun wakaf lughatan secara bahasa itu al-habsu, menahan, wa syar'an, dan secara syariat habsu muayyanin mamlukin qabilin lin-naqdi. Habsu muayyanin yaitu menahan sesuatu yang jelas, mamlukin yang dimiliki, qabilin yang bisa menerima, lin-naqli untuk dipindah. Yumkinu yang mungkin apa, al-intifa'u mengambil manfaat bihi dengannya ma'a baqa'i ainihi beserta tetapnya barangnya, biqad'i tasarruf fi raqabatihi ala masrifin mubahin mawjudin, biqadri tasarruf dengan memutus tasarruf fi raqabatihi di dalam raqabahnya, ala masrifin atas hal mubahin yang mubah mawjudin yang ada. Jadi wakaf itu secara bahasa adalah habsun, menahan. Antum kalau baca Al-Quran ada istilah wakaf. Wakaf itu apa? Ya, menahan diri untuk berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Itu namanya wakaf. Nah, secara syariat adalah menahan sebuah barang atas wajhin makhsusin. Contohnya apa? Antum punya tanah diwakafkan, antum menahan diri untuk mengelola atau mengembangkan wakaf tersebut atau tanah tersebut, yang mana tanah tersebut bisa diambil manfaatnya, dan manfaatnya harus mubahin mawjudin, harus mubah. Nah, boleh antum wakaf alat-alat nyanyi, itu wakaf-wakaf yang diharamkan. Antum wakaf apa lagi? Wakaf alat-alat untuk DJ, tahu DJ? Alat untuk kemaksiatan tidak boleh diwakafkan. Arkanul waqfi, adapun ini itu rukunnya wakaf. Arkanul waqfi, adapun rukunnya wakaf itu arba'atun, 4. Waqifun, yaitu orang yang wakaf, wa mauqufun alaihi, dan sesuatu yang diwakafi, dan yang diwakafi alaihi atasnya orang, wa mauqufun, dan barang yang diwakafkan, wa sighatun, dan sighah. Jadi ini adalah 4 rukun wakaf. Ada yang wakaf, ada yang diwakafi, ada barang yang diwakafkan, ada sighah. Syurutul waqifi, adapun syarat-syarat waqif itu isnani, 2 hal. Al-ikhtiyaru, yaitu dalam keadaan ikhtiar. Jadi orang yang wakaf ya dia harus dengan suka hati dan kerelaan hati, tidak boleh kamu paksa harus kamu wakafkan, ya kan, enggak boleh. Wa ahliyatut tabarru, dan ahliyat tabarru fil hayati, di dalam kehidupannya. Tidak boleh majnun, tak boleh edan, tidak boleh apa, tidak boleh mukroh, karena mereka tidak ahliyatut tabarru'. Syurutul mauqufi alaihi, adapun syarat-syarat yang diwakafi. Syurutul mauqufi alaihi ithnani, alla yakuna, hendaknya tidak ada apa wakaf itu maksiyatan, apa, wakaf dalam kemaksiatan. Wa imkanu tamalluki, dan dia mampu untuk memilikinya. Maka boleh wakaf kepada orang, itu boleh. Ya, ini saya wakafkan kepada kamu,
tanah ini untuk dibuat pesantren, untuk dibuat majelis taklim, untuk membangun jalan tol, untuk apa lagi? Untuk dibuat pondok, untuk dibuat madrasah, untuk dibuat jalan raya, untuk pokoknya kemaslahatan umum. Tadi tidak harus mesti masjid, pahala itu tidak harus hanya di masjid. Orang wakaf tanah untuk apa? Perkuburan muslim, sama saja Pak. Orang wakaf untuk terminal, tahu terminal, tempat bis. Ya, jadi tidak harus seperti masjid, tidak harus. Tapi ingka ada jikalau ada itu muayyan apa waqfun itu muayyanan, sesuatu yang tertentu atau sesuatu yang jelas. Syurutul mauqufi, adapun syarat-syarat sesuatu yang diwakafkan. Syurutul mauqufi itu 8 kaunuhu adapun adanya mauquf itu ainan barang, wa kaunuha muayyanatan adanya dia itu muayyanan barang yang jelas. Tidak boleh saya wakafkan tuh laut, laut tuh nggak dimiliki orang. Ya harus muayyanah. Kalau sepeda motor ya sepeda motor, sepeda saya wakaf barang saya untuk kamu. Barangmu itu apa? Harus dijelaskan. Wa kaunuha dan adanya dia itu mamlumakatan dimiliki. Enggak boleh antum mewakafkan barangnya orang, enggak boleh, barang bapakmu enggak boleh, atau sesuatu yang belum dimiliki. Wa kaunuha qabilatan linnaqli dan adanya wakaf itu qabilatan menerima linnaqli untuk dipindah kepemilikannya. Wa kaunuha adanya dia itu wa kaunuha dan adanya dia itu nafiatan bermanfaat. Tidak boleh mewakafkan barang yang tidak manfaat. Yang tadi dikatakan alatul lahwi, alat untuk melalaikan diri dari mengingat Allah. Ya. Wa kaunu naf'iha la bidhahabi ainiha, dan adanya manfaatnya itu tidak dengan dhahabi ainiha. Nah, kalau mewakafkan sabun itu bisa habis. Jadi harus yang bisa yang bisa diambil itu manfaatnya, bukan airnya. Sabun itu kalau dipakai habis. Berarti apa? Enggak ada wakaf sabun. Wakau atau minyak itu habis. Nah, ketika dipakai habis. Wa kaunuha mubah, wa kaunuhu mubahan, wa kaunuhu maqsudan, dia harus maqsudan. Syurutu sighatil waqfi, adapun syarat-syarat sigha wakaf. Syurutu sighatil waqfi, adapun syarat-syarat sigha daripada wakaf itu 5, yaitu lafdzul lafad yushiru yang dirasa awal lafad bil muradi dengan yang dimaksud, wa ta'bidu dan apa dimiliki untuk selamanya, ta'bid selamanya. Tidak boleh wakaf kok saya wakaf setahun, tidak wakaf ya wakaf lillah, nggak ada wakaf setahun 2 tahun. Wa tanjisu dan tanjis langsung, tidak boleh taklid, tidak boleh saya wakaf jikalau saya tidak ada tanjis, dia ya enggak ya. Harus itu namanya tanjis. Baik. Pondok kita ini udah wakaf, jadi bukan milik saya, diwakafkan ke pondok. Fahim tuh? Ini pondok ini milik orang, bukan milik saya lagi. Tapi yang sana, yang sini belum, karena ini masih belum lunas, ini masih punya hutang pada orang. Jadi 2 ini ya, yang sana itu sudah wakaf, yang sini belum, karena ini beli tanah orang belum dibayar lunas, jadi sudah wakaf, jadi bukan milik saya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi musola yang kamu pakai asrama pusat, asramanya Bang Imam itu udah wakaf, itu bukan milik saya, sudah kita wakafkan atas nama umat. Wa bayanul masrifi, dan menjelaskan masraf wakafnya.
wal ilzam dan ilzam dan ketetapan wakafnya. Wala yasihhu bi syartil khiyar fi ibqa'il waqfi war ruju' fihi bi bain aw ghairi, boleh, harus ilzam menetap dan menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh taklid. Saya wakaf ini tapi ketika saya nanti pulang dari luar negeri tak ambil kembali lah, ya itu bukan namanya wakaf, nitip. Ya, harus ilzam. Ilzam itu tidak boleh ada taklid, tidak boleh apa? Nanti kalau saya pulang nanti saya ambil lagi, ya itu namanya bukan wakaf. Suratul waqfi, adapun gambaran daripada wakaf itu ayaqula, berkata siapa Zaidun Zaid waqaftu, mewakafkan siapa saya hadhihi dara, pada inilah rumah, alal fuqara'i, atas orang-orang fakir. Orang-orang fakir siapa? Selamanya. Bukan orang fakir sekarang, tapi siapa? Orang fakir terus yang akan datang ila yaumil qiyamah. Ayaqula Zaidun waqaftu fi hadhihi dara 'ala al-fuqara'i. Dan wakaf itu banyak manfaatnya. Saya ulangi, banyak manfaatnya. Saya punya teman itu ngelola wakaf itu. Dulu teman satu rumah orang Padang, Ustaz Al-Nof, Ustaz siapa namanya, Ustaz Hanafi. Itu ngelola wakaf, itu bikin yayasan tabung wakaf. Manfaatnya apa? Manfaatnya ada beberapa santri Darul Nuhat ya, dari dulu sampai sekarang yang dibiayai oleh yayasan tabung wakaf. Ya, dikasih uang saku, dikasih dikasih biaya pendidikan, buat pesantren namanya Nurul Azhar di Mesir, di Pekanbaru. Itu hayalan kita masa lalu, waktu kita makan rendang bareng. Dia pinter masak dulu. Nah, kita ini nanti bikin apa? Kita bikin zawiyah Azhar. Zawiyah Azhar. Saya nggak paham zawiyah Azhar. Nggak zawiyah Azhar. Kita bikin ruah Azhar. Ya, dari hasil apa? Dari hasil wakaf untuk mensyiarkan Al-Azhar. Sekarang terrealisasi. Padahal dulu itu ya hasilnya sekedar ngobrol. Ya, Mbak Zuzu tahu Ustadz Al-Nof? Itu wakaf uangnya itu sebulan, saya diceritain itu 1,4 M. Itu baru uangnya, belum sapinya, belum apa, tanahnya. Maka banyak. Saya disuruh menyiapkan ya guru-guru nahwu yang banyak, nanti tinggal dikirim ke sana semuanya. Nah, Bang Zul, sana. Nah, bikin pesantren terus banyak. Jadi bikin pesantren belum ada yang ngajar. Nah, kalau mau ngajar bilang saya. Siap. Jadi itu dibiayai oleh wakaf. Tadi kamu tahu Universitas Al-Azhar Mesir itu dibiayai wakaf itu. Jadi dana wakaf umat seluruh dunia. Nah, 1/4 kekayaan Mesir itu miliknya Al-Azhar. Jadi milik Al-Azhar. Al-Azhar itu dari mana? Dari wakaf. Walaupun punya unit-unit usaha gitu, itu wakaf itu. Antum tahu ngontor itu wakaf. Tapi tidak semua orang bisa mengelola wakaf, itu tidak bisa semuanya. Baik. Nah, itu cerita saja ya. Nanti teman kita tadi Al-Nof, nanti kita doain, ayahnya meninggal dunia, nanti kita doain bareng-bareng. Nah, sekaligus kita mendoain tadi malam ada bibi saya meninggal. Nanti kita kita doakan, kita doain bareng-bareng. Antum kalau ada keluarganya mati atau doain orang tuanya atau siapa,
bilang aja ke saya, kita doain bareng-bareng. Tugas kita ini doain orang gitu ya, yang sakit apa gitu. Nah, kita doakan semoga lancar urusannya dia dengan alam lain. Nah, makanya tadi malam saya bilang sama Pak Imam, Pak Jadi itu, gerbangnya jangan dikunci. Saya jam 1 baru pulang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hibbatu, adapun ini itu bab menerangkan tentang hibbah. Al-hibbatu, adapun hibah lughatan secara bahasa itu makhudatun, diambil min habba, dari lafaz habba, bimakna dengan makna apa? Marra. Apa artinya marra? Lewat. Dari lafaz apa? Min hububir riyahi, dari lewatnya apa? Nah, lewatnya rih artinya apa? Angin. Jadi secara bahasa diambil dari kata habba. Wa syar'an, dan secara syariat itu tamliku tatawu'in. Alhamdulillah ya, memilikan ya, sesuatu yang bersifat tatawu'. Tatawu' itu sunnah ya, fil hayati, di dalam kehidupan. Jadi saya memilikan apa? Mobil saya padamu, itu namanya hibah ya. Dan hibah ya, apa namanya, memilikan kepada orang. Apalagi tanah tadi dimilikin ya, terserah dia ya, terserah yang dikasih tadi. Arkanul hibati, adapun rukun-rukun hibah itu arba'atun, 4. Wahibun, yaitu orang yang memberi, wa mauhubun lahu, dan yang diberi untuknya, wa mauhubun, dan barang yang diberikan, wa sighatun, dan apa? Nah, dan sighat. Jadi ada 4 wahib, orang yang memberi. Orang yang memberi 2. Memberi adalah apa? Insanun ainiyun atau insanun iktibariyun. Insanun ainiyun itu ya kamu beri pada temanmu, itu insan aini. Ada istilah lain adalah insan i'tibari. Sebenarnya bukan barang dia, tapi dia berkewajiban untuk mengelola. Contohnya Anda ini pengelola apa namanya, masjid atau apa, memberi fakir miskin, tapi bukan uangmu yang memberi, itu masjid, itu namanya insanun i'tibariyun. Pahalanya untuk siapa? Bukan untuk kamu itu bukan uangmu, itu uang jamaah yang dititipkan kepada kamu. Atau antum menghimpun dana, kemudian antum kasihkan kepada orang, itu bukan kamu, itu bukan hibahmu. Anda hanyalah insanun i'tibariyun. Wal mauhub, dan yang diberi orangnya, wa mauhubun, dan barang yang diberikan, wasighatun, dan sighah. Syurutul wahibi, adapun ini itu syarat wahib ithnani itu 2. Al-milku, kepemilikan hakikatan atau hukman, baik hakikat atau hukman. Hakikat, jadi dia harus memiliki milik orang lain, tidak boleh dikasihkan ya. Boleh nggak kamu kasihkan milik orang lain? Wa itlaqut tasarruf, dan mutlaknya tasarruf dia fi malihi, di dalam hartanya. Maka kemarin dikatakan mahjur alain, tidak boleh. Muflis mubadir, tidak boleh. Syaratul mauhubi lahu, adapun syarat-syarat mauhubu lahu, orang yang dikasih dikasih hadiah atau hibah. Syaratul mauhubi lahu itu ahliyatu milkin ma yuhabu lahu, dia ahli, orang yang bisa memiliki apa yang diberikan kepadanya. Maka anak kecil, orang gila kok kamu kasih, dia bukan ahli untuk memiliki. Orang gila kamu kasih mobil buat apa ya, itu tidak boleh. Ahliyatu milkin ma yuhabu lahu. Syurutul mauhubi lahu, wa syurutil mauhub ayyakuna, hendaknya ada apa mauhub itu makluman jelas, wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa mauhub itu tahiran bersih, wa ayyakuna, hendaknya ada apa mauhub itu muntafian, bermanfaat bihi dengannya mauhub, wa ayyakuna makturun, hendaknya mampu apa mauhub ala tasallumihi, untuk diserahkan, untuk diserahkan. Saya kasih kamu apa? Burung yang ada di atas langit, itu enggak bisa diserahkan. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa mauhub itu mamlukan, dimiliki lil wahib, bagi orang yang ngasih.
Ya, syartu sighatil hibbati itu syartu sighatil bai'i. Suratul hibbati adapun bentuk atau gambaran daripada hibbah itu ayaqula berkata, siapa Zaidun Zaid wa habduka, apa habduka, memberi siapa saya kepadamu hadal kitab, pada inilah kitab. Fayaqulu kemudian berkata siapa Amrun Amr qabiltu, saya terima. Itu adalah surah atau gambaran. Kalau bahasa Indonesia juga boleh. Kamu tak kasih uang, iya saya terima. Ya, ketika sudah di tangannya mauhub, ya mauhubun lahu, maka tidak boleh diambil lagi kecuali bapaknya. Jadi seorang bapak ngasih kepada anak boleh diambil lagi, tapi kalau orang tidak boleh. Ya, untuk ngasih saya ini, nah ini tak kasih buat kamu. Orangnya jawab iya terima kasih, boleh diambil lagi. Gak ada guyon-guyon, nggak ada. Ya enggak, saya ulangi, tidak ada guyon karena nggak ada guyon. Jadi kalau udah ngasih kepada orang harus apa? Harus dia relakan. Tidak boleh meminta kembali lagi barang yang sudah di. Dan dalam kitab-kitab fikih yang tebal dikatakan bahwa apa? Dalam kitab Mutawalat dikatakan bahwa boleh memberikan pahala amal kebaikan. Hati-hati. Saya sholat hadiahnya buat kamu aja. Itu hadiahnya itu apa? Pahalanya untuk orang. Dia ngomong iya, hati-hati. Ya. Saya ulangi. Jadi ini boleh ihda usawab. La khilafa bainal ulama. Tidak ada selisih dari kalangan para ulama. Jadi saya puasa ini hadiah apa buat kamu aja pahalanya. Pahala saya udah kebanyakan, tak kuat saya. Kalau dia bilang iya, maka apa? Kamu memberikan amal pahalamu kepada orang lain. Jangan aneh-aneh kalau ngomong. Jadi sawab itu boleh kamu baca Al-Quran, pahalanya kamu hadiahkan kepada ibumu, bisa baca Quran, puasa, zikir, kamu dapat apa? Gak dapat apa-apa ya, kecuali Allah mempunyai sifat rahman untuk dikasih bagian dari bacaan Quranmu. Tapi kalau kamu niatkan untuk orang, ya enggak, ya itu Anda menghadiahkan. Makanya habis orang baca Al-Quran, baca zikir ya, atau istilahnya baca tahlil, itu apa? Setelah itu dia berdoa, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyya al-Fatihah. Misalnya, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma astaghfarna wa ma sallayna wa ma sabbahna ila ruhi ya Imam Marzuqi. Bisa. Dan kalau ada orang mengatakan ngirim pahala itu nggak nyampe, emang kita bisa ngirim pahala? Ayo, Anda bisa ngirim pahala ke orang mati? Siapa yang bisa? Pakai JNT atau apa? Nggak ada orang ngirim pahala itu. Yang ada itu kita berdoa kepada Allah agar pahalanya disampaikan oleh Allah. Dari orang nahlilin orang, doain orang itu bukan ngirim pahala. Siapa yang ngirim pahala? Nggak ada. Nah, orang kan salah paham. Pikirannya itu dituduhkan kepada orang yang tidak melakukan. Ngirim pahala dulu nggak nyampe. Lu kok tahu nggak nyampe itu? Kita ini loh yang melakukan, ente yang melakukan. Orang yang dituduh seperti itu, dia itu nggak ngirim pahala. Dia berdoa, ya Allah sampaikanlah ini kepada orang yang meninggal. Nyampe nggak nyampe, tidak tahu urusannya Allah. Ya yang penting kita berdoa. Yang lebih afdol doa sendiri. Mana ada doa hadis yang lebih afdol doa sendiri? Dan ketika doa sendiri apakah lebih makbul? Tidak ada juga keterangan. Ya, antum kalau punya hajat berdoa aja sendiri. Tapi doa bareng-bareng, minta doa kepada orang, ustadz, kiai, teman yang baik, yang soleh, boleh? Boleh.
Tapi kalau mau antum gaya doa sendiri, iya silakan. Jadi doa berjamaah itu tidak salah. Saya ulangi, itu berdoa kan. Karena Al-Quran itu dikatakan apa? Apa? Ighfir lana dhunubana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Itu kita mendoakan mereka. Ya. Kirim pahala doa mendoakan mayit itu tidak boleh. Kalau begitu, antum jangan sholat mayit. Antum jangan sholat jenazah. Sholat jenazah itu doain siapa? Mayit. Orang yang meninggal. Tidak boleh. Tidak boleh gimana? Jangan sholat jenazah antum. Sholat jenazah itu doain orang, enggak nyampe katanya. Ya udah enggak usah didoain. Nah, kembali lagi. Jadi boleh menghibahkan amal pahala. Saya ulangi, boleh menghibahkan amal pahala, ya. Bang Zul menghibahkan amal pahala kepada saya, Ustaz. Saya ini pusing, kebanyakan pahala. Nah, untuk antum aja boleh. Kalau saya ngomong qabil tuh milik saya semuanya. Hati-hati Bang Zul ya. Hati-hati. Sekarang al-luqatah itu adapun luqatah, barang yang hilang atau jatuh di jalan namanya luqatah. Ya. Tapi kalau anak kok hilang di jalan namanya bukan luqatah. Apa? Laqit. Jadi dibedakan ya antara luqatah sama laqit. Laqit itu apa? Orang yang hilang itu namanya laqit. Kalau barang namanya luqatah. Qala al-muallif rahimahullah, al-luqatatu adapun luqatah secara bahasa itu asyai'u sesuatu, al-multaqatu yang terjatuh atau al-multaqatu yang dipungut. Wa syar'an dan secara syariat ma apa-apa wujida didapetin apa ma min haqqin dari hak, muhtaramin yang dimuliakan, itu namanya luqatah. Ma wujida min haqqin muhtaramin ghairi muhrazin, yang tidak muhraz. Apa artinya muhraz? Kharaja bihi ma alqadhu li fi milki insanin wa alqahu hariban fi hijrihi. Muhrazin itu yang terjaga, ya. Yang antum misalnya ada pohon mangga, buahnya jatuh atau tertiup angin gelundung ke sana, itu luqatah atau enggak? Enggak, itu ada apa? Ada pohonnya, ada yang memiliki. La ya'rifu, tak mengetahui siapa al-wajidu, orang yang menemukan mustahiqahu pada orang yang memiliki. Arkanul luqatati itu salasatun, iltiqatun wa multaqatun wa iltiqatun wa luqatatun. Adapun rukun-rukun luqatah itu salasatun, tiga. Iltiqatun yaitu mengambil luqatah, ya. Wa multaqitun dan orang yang ngambil, wa luqatatun dan apa? Barang yang diambil atau barang yang ditemukan. Aqsamu luqatati wa aqsamuha wa ahkamuha, adapun hukum-hukum atau macam-macam luqatah, wa ahkamuha dan hukum-hukumnya. Aqsamu luqatati, adapun hukum-hukum luqatah itu asyaratun 10. Malun yaitu harta, hayawanun yaitu berupa hayawan, adamiyun yang adami, karokikin seperti rokik. Apa artinya rokik? Budak. Karokikin seperti rokik artinya budak. Budak yang apa? Ghairi mumayyizin, yang tidak mumayyiz, maksudnya masih kecil. Wa hukmuhu, adapun hukumnya itu takhyirul laqitih, pilihannya orang yang menemukan, baina imsakihi, antara apa? Antara menahannya, wa bai'ihi atau dijual, au thumma ta'difihi, atau habis itu apa? Ta'difihi, diumumkan kepada orang. Kenapa diumumkan? Liyatamallaka, untuk memiliki. Siapa? Multaqid al-laqita, pada barang yang ditemukan, atau at-thamana awit thamana, atau saman. Saman itu apa? Harganya. Contohnya antum nemu budak, ini antum rawat atau antum jual. Boleh antum jual, boleh. Ketika antum jual, antum tahan atau antum apa?
antum simpen uangnya, suatu saat kalau ada orang yang nyari ketemu, antum mengembalikan samannya. Baik. Jadi kalau ketemu orangnya, kalau sudah kamu jual, kamu harus mengembalikan. Wa malun, dan harta hayawanun yang bentuknya hayawan ghairu adami, hayawan yang tidak adami. Jadi tadi itu manusia itu dikatakan malun hayawanun adami, yang sudah itu harta. La yamtani'u binafsihi, yang mana tidak bisa menjaga diri siapa dia hayawan binafsihi dengan dirinya, min sighari sibai, dari apa, dari kecilnya binatang buas. Antum nemu anakan kambing, dia itu kalau ada macan diterkam bisa, tapi kalau dia besar, dia bisa melindungi dirinya sendiri, beda lagi. Kasyatin, seperti apa? Apa artinya syat? Kambing. Wajadahu, yang mendapatkan siapa manhu padanya syah, bimafazatin, di sebuah tanah kosong. Wa hukmuhu, adapun hukumnya dia itu takhiruhu, memilih siapa dia, baina hifdhi, antara jaganya, wa tamallukihi, dan memilikinya, summa aklihi, kemudian memakannya, fil hali, seketika, wa ghulmi qimatihi, dan dia harus mengganti kimanya ketika orangnya datang yang miliki, wa baihi, boleh menjualnya, wa hifdhi samanihi, dan apa, menjaga tamannya atau yang dijual tadi. Tsumma ta'rifihi, kemudian apa, diumumkan, liyatamallaka, supaya bisa memiliki dia at-tamana pada saman, siapa yang punya ini, siapa itu. Wa malun, dan harta, nomor 3, wa malun, dan harta hayawanun, hayawan yang ghairu adami, yang tidak adami, maksudnya benar-benar hewan. La yamtani'u, yang tidak bisa menahan diri siapa dia, binafsihi min khisgharis sibai, wajadahu, dan menemukan siapa dia, man bi umrana, dia mana, di tengah-tengah perkampungan. Beda tadi dengan mafazah, nemunya dari kampung, di sawah, di tanah kosong. Wa hukmuhu, adapun hukumnya itu takhyiruhu. Apa artinya takhyiruhu? Memilihnya dia, baina hifdhihi, milku hifdhihi, antara jaga, ngerawat, wa tamallukihi, dan memilikinya, ba'da ta'rifi, setelah diumumkan, wa bai'ihi, menjualnya, wa hifdhi thamani, thumma ta'rifihi, liyatamallaka thamana, agar dia bisa memiliki samannya. Wa malun, dan harta hayawanun, yang hayawan ghairu adamin, yamtani'u bis nafsihi min sighari sibai, ka hisanin wa dhabbiyin, seperti hisan. Apa artinya hisan? Jalan. Tahu jalan? Kuda. Wa dhabbiyin, dan dhabiyun. Apa artinya dhabiyun? Wa hamamatin. Apa artinya hamamah? Burung dara. Wajadahu bi sahra'a aminatin, wajadahu, menemukan siapa kamu, bi sahra, di mana? Di sawah, ya, di tanah lapang, di hutan, aminatin, yang aman, ya, dia bisa menjaga dirinya. Wa hukmuhu, adapun hukumnya dia, kalau begitu, la yajuzu, tidak boleh lahu baginya dia, apa akhdhuhu, mengambilnya, illa lil hifdhi faqad, kecuali untuk menjaga saja. Wa balun, dan harta hayawanun, yang hayawan ghairu adami, yang tidak adami, yamtani'una bi nafsihi min sighari sibai, wajadahu bi sahra ghairi aminatin, dia menemukan di sawah, di hutan, tapi tidak aman ini. Wa hukmuhu, adapun hukumnya itu takhyiruhu, memilihnya dia, baina hifdhihi, antara menjaganya, wa tamallukihi, dan memilikinya, ba'da ta'lihi fihi, setelah diumumkan. Wa malun hayawanun ghairu adamiyyin yamtani'u bi nafsihi min sighari sibai, wajadahu bi umran, dia menemukan di perkampungan. Nah, hukmuhu, adapun hukumnya itu takhyiruhu baina hifdhihi wa bai'ihi wa hifdhi thamanihi, thumma ta'rifihi liyatamallaka. Minimuka atau ku? Ya? Bukan ki ya? Ya tamallaku, harusnya tamallaka, di atas liya tamallaka, baca nasab, ada lam mukainya, liya tamallaka,
supaya memiliki siapa dia man as-samana pada harta harganya, wa malun dan harga, wa malun dan barang, ghairu hayawanin yang bukan berupa hewan. Antum nemuin uang, mobil, yang tetap opo mal ala dawami atas selamanya bila ilajin tanpa ada rekayasa Anda untuk mengawetkan. Beda dengan antum nemu gorengan. Nemu gorengan itu nggak bisa disimpan, dia bisa diawetkan ketika antum kasih sesuatu, itu namanya biilajin. Tapi kalau antum nemu sepeda motor, nggak antum apa-apain, dia itu awet. Atau antum nemu rutop, yaitu kurma yang masih basah, itu kalau nggak kamu olah, itu busuk gitu. Kadzabin seperti apa? Kadzabin seperti emas, wa fiddatin dan apa? Merah, wa hukmuhu, adapun hukumnya itu takhyiruhu, memilihnya dia baina hamdihi wa tamallukihi bi syartid dhamani, dengan syarat dhaman. Apa artinya dhaman? Menanggung, mengembalikan hartanya, mengembalikan barangnya ketika ada kepemilikannya, dengan syarat ada bukti-bukti yang bisa ia tunjukkan. Sepeda motor boleh antum miliki, tapi apa? Tapi kalau suatu saat datang orangnya, ya harus dikembalikan. Tentu dengan apa? Dengan apa? Iya, ada buktinya, punya STNK-nya, punya bukti pembeliannya, punya BPKB-nya. Wa malun dan harta ghairu hayawanin yang bukan berupa hayawan, yabqa ala dawam, lakin tetapi biilajin, dengan proses. Karutobin seperti rutop. Rutop itu artinya apa? Kurma yang apa? Basah. Kalau nggak diproses nggak bisa awet. Nanti kurma itu bisa diawetkan ya, tapi dengan proses, nggak kemudian langsung jadi kurma, enggak. Wa hukmuhu, adapun hukumnya itu ayaf'ala, melakukan siapa man fihi di dalamnya, ma pada apa fihi di dalamnya apa al maslahatu, maslahat, ya terkadang dia melakukan sesuatu yang di situ terjadi atau ada maslahat. Contohnya apa? Min bai'ihi, boleh dijual, wa hifdzi tsamani, kalau dijual berapa tadi dapatnya? 500.000, ya 500.000 disimpan. Mata difi, kemudian diumumkan, liyatamallaka, supaya memiliki siapa dia as-samana pada harta tersebut dari hasil penjualan. Atau enggak dijual, au tajfifihi, dijemur itu kurma. Kemudian apa? Wa hifdhihi, dan apa? Dijaga, disimpan. Wa malun dan harta ghairu hayawanin, dan selain hayawan, la apa la yabqa, tidak bisa awet, tidak bisa disimpan, alat dawam selamanya. Kaharisatin wa hukmuhu takhiruhu baina tamalluki thumma aklihi wa ghulmi badalihi wa bai'ihi wa hifdhi thamanihi thumma ta'difihi liyatamallaka thaman wa ghairu malin ka kalbin nafi'in wa hukmuhu takhiru baina al-ikhtisas wal hifdhi. Al-laqitu, adhabun ini itu menerangkan tentang laqit. Laqit itu anak yang hilang. Wal laqitu, adapun laqit lughatan itu ma'khudun minal laqti wa huwa mutlaqul akhdi wa syar'an, dan secara syariat itu sabiyun, anak kecil, atau majnunun, atau orang gila, la kafila lahu, yang tidak ada apa? Tidak ada orang yang merawat atau memelihara, maklumun, yang jelas. Jadi kamu nemu anak di mana? Nemu anak di terminal, itu nggak boleh antum jual, nggak boleh antum bawa pulang untuk antum miliki, nggak boleh itu namanya laqit. Nah, bagaimana nanti caranya? Hukmul laqiti, hukmul laqiti itu al-wujubu, wajib, al-kifai, wajib kifai, bukan wajib aini. Karena laqit itu anak kecil itu membutuhkan apa? Membutuhkan biaya. Jadi nanti biayanya siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah baitul mal. Tahu baitul mal? Tahu baitul mal? Itu ya, uang sekarang tuh keuangan negara untuk memelihara, merawat anak-anak yang ditemukan. Nah, Indonesia ini udah baik, jangan, masya Allah, ada anak yatim, ada anak apa, yang mengelola bukan negara, orang pribadi, betul. Padahal itu kewajiban siapa? Luar biasa.
Saya punya teman, saya punya murid di Yogyakarta, dulu mondok di sini, ngerawat ayam aja. Itu pondoknya itu apa? Pondok ngerawat orang-orang hamil di luar nikah, diusir sama orang tuanya, dirawat. Saya ditunjukin terus satu banyak ini orang-orang tadi. Ini kita nggak tahu siapa bapaknya. Itu hebat itu. Namanya Wildan di Bantul, Yogyakarta. Itu waktu mondok ngerawat ayam aja di sini. Ngerawat ayam. Ustaz Zul kenal kan? Kenal. Apa namanya? Wildan. Ada sastranya nggak? Wildani gitu. Wildani kan? Nggak ada sastranya. Ada. Kalau sastranya ada. Itu anaknya masih muda, kuliah belum lulus kok. Nah, anaknya masih muda. Jadi dia, masya Allah, nggak dibayar, coba dirawat. Itu gila, orang-orang gila itu. Gila ente ini. Hukmul laqiti, hukmul laqtil laqiti. Arkanul laqti, adapun hukum laqat, arkanul laqti asy-syar'i thalathatun. Laqtun lughawi, laqwiyun wa laqitun wa malqutun. Apa artinya laqtun laghiyun? Ya dia harus diambil, ya. Itu laqtun laghiyun, dia ambil apa namanya? Laghiyun, laghwiyun wa laqitun wa malqutun. Syurutul laqiti, adapun syarat laqit thalathatun. Pertama al-hurriyatu, orangnya merdeka, wal rusdu dan rush, wal ju'wal adalatu dan adil. Al-ji'alatu, ada katakan ju'alah. Al-ji'alatu, adapun ji'alah lughatan secara bahasa itu ismun apa-apa lima, untuk sesuatu yuj'alu yang dijadikan Allah malil insani untuk manusia ala syai'in atas sesuatu, wa syar'an iltisamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin, ya, menetapkan barang yang jelas untuk sebuah pekerjaan yang jelas. Ya, Zul, carikan sepeda motor saya yang hilang di terminal Lamongan. Kalau ketemu kamu tak kasih uang 500.000. Itu namanya iltisamu iwadin ma'lumin ala amalin maklumin. Amalnya harus maklum. Amalnya tadi apa? Harus apa? Mencari motor. Arkanul ji'alati arba'atun amalun wa ju'lun wa sighatun wa aqidun. Syurutu amalil ji'alati thalathatun, ayyakuna, hendaknya ada fihi di dalamnya amal. Apa? Kulfatun, susah. Kulfatun menjadi apa? Kenapa dibaca rafa? Isimnya kah? Nah, ayyakuna fihi kulfatun. Wa alla yata'ayyana wa alla yu'aqqata. Nggak boleh diwaktuin, ya. Wa alla yata'ayyana fala jawju ila fi ta'ayyan, kan qala man radda mali falahu kadza faraddahu man ta'ayyana alaihi li nahwi ghasabin. Ya nggak boleh. Siapa yang bisa mengembalikan barang saya yang dighasab si Amar, maka dia mendapatkan ini. Enggak. Nah, tidak seperti itu. Tak boleh juga diwaktuin. Syartu ju'lil ji'alati, syartu ju'lil ji'alati syartu samanil bai'. Ya, jadi samanul bai'. Apa samanul bai'? Harga daripada atau uang daripada hasil jual beli. Jadi syaratnya sama. Atau ju'lil ji'ala itu apanya? Ya, upahnya untuk mengembalikan barang yang hilang. Syartu sighatil ji'alati, syartu sighatil ji'alati lafdun min tarafil multazim yadullu ala idnihi fil amali biju'lin. Jadi syarat daripada sigha adalah suatu lafaz dari orang yang memberikan apa? Memberikan ilzam untuk mencari sesuatu yang mana atas dasar ini dia memberikan izin untuk bekerja atas akad ju'alah. Syurutu aqidil ji'alati, syurutu aqidil ji'alati arba'atun. إطلاق التصرف الملتزم واختياره وعلم العامل بالالتزام وأهلية العامل المعين للعمل. سورة الجعالات أن يقول زيد, siapa Zaid amal kepada amal,
In rotatta abiki, jikalau dapat mengembalikan siapa kamu abiki pada budak saya yang lari, falaka dinarun, maka kamu dapat mendapatkan suatu dinar. Fayarudduhu aw yaqulah man radda abiki falahu dinarun fayarudduhu man ta'ahhala lil amali. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil al-Fatihah. نكتفي بهذا القدر.